tidak ada bank sampah yang bertahan selain bank sampah saya. Bukan saya anu ya. Memang kenyataan tidak ada bank sampah yang bertahan selain bank sampah saya. Sempat saya ingin memberhentikan bank sampah. Toh saya sudah tidak digubris, tidak diapa-apakan misalnya gitu. Sempat seperti itu. Tapi apa yang membuat saya bertahan? Ternyata nasabahnya tidak mau berhenti karena sudah terlalu nyaman dengan memilah sampah. Masyarakat kita acuh tak acuh juga terhadap persoalan sampah. Pemda kita juga seperti itu. Ego sektoral. Jadi kalau sudah urusan sampah, itu LH. Cikal bakal ditutupnya TPA itu saya tidak membela pemerintah ya, tidak membela, tapi memang karena di sana tidak dilakukan pengolahan sehingga dampaknya yang muncul di daerah hulu. Meminta kepada pemerintah daerah, baik dari Pak Bupati maupun dinas, ngomong satu persoalan sampah misalnya, ayolah kalau kita memang serius, ayo. Jangan jadikan itu menjadi sebuah kegiatan formalitas. Saya mintanya itu. Saya rasa cukup untuk pembahasan 3 serangkai. Saya ingin, saya agak lengleng, agak pusing mikirin kalau sudah kayak tadi itu mau percaya, aneh gitu ya. Ya tidak harus percaya lah, Mas. Enggak mau percaya tapi yuk kayaknya meyakinkan gitu. Makanya wislah kita sudahi pembahasan ini. Saya mau sedikit karena Mbaknya ini kan tadi fokus juga di persampahan, Mbak ya. Iya. Di persampahan ada punya bank sampah, walaupun beliau tadi mengatakan bahwasanya itu bukan fokus utama dalam mencari uang, tidak. Bukan bisnis gitu ya. Ya hanya sebagai sosial, walaupun ada social entrepreneur, ada peluang untuk menghasilkan cuan juga di situ. Yang saya tanyakan, beliau fokus di sampah, terus dan kayaknya juga dekat sama bupati gitu ya. Bagian nggak? Kalau kayaknya bagian, ada di Kadin juga, ada di partai juga, sempat ada di partai juga gitu. Tapi Bangkalan nggak selesai masalah sampah. Ini apa sebenarnya masalahnya, Mbak Yani? Apa panjenengan nggak pernah ngasih apa bisik-bisik sama bupatinya, ini kendalanya begini dan begini atau seperti apa? Bisa kasih bocoran tidak? Ya kalau persoalan sampah, Mas, kalau sekarang saya melihat, kalau sekarang versi saya lah ya, kejadian saat ini adalah akibat dari 5 tahun yang lalu. Jadi akibat tindakan kita 5 tahun yang lalu. Bagaimana pada saat itu waktu masih awal-awalnya Bapak Bupati relatif, itu kan kita mengalami darurat sampah pertama kalinya ketika TPA Buluh itu ditutup. Itu pertama kalinya kita mengalami darurat sampah. Terus kita mulai kontrak sana sini. Kita sarankan untuk memiliki TPA permanen. Tapi nyatanya kontrak sampai sekarang kan ya. Jadi ya itu satu ya Mas. Ketika TPA sudah tidak permanen, pasti tidak ada proses di situ. Open dumping. Nah, dan lebih lagi saat ini sudah tidak diperkenankan ada TPA open dumping. Sehingga Bangkalan tidak boleh ada TPA. Bayangkan ketika Bangkalan sudah tidak ada TPA. Yang terjadi adalah kita mau buang kemana. Ada TPST ternyata ditaruh di lokasi yang salah. Padahal itu sebenarnya solusi. Ketika TPST itu tidak ditaruh di tempat yang dekat dengan pemukiman dan lain ekonomi ya, luar biasa itu. Itu kalau itu ada di Puluh saja itu selesai itu, karena luar biasa membantu. Terus masyarakat kita acuh tak acuh juga terhadap persoalan sampah. Pemda kita juga seperti itu, ego sektoral. Jadi kalau sudah urusan sampah, itu LH. Ya itu, jadi 5 tahun yang lalu pembinaan kita terhadap bagaimana upaya-upaya terhadap masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sendiri itu tidak terjadi. Kalau sekarang ya sudah ibaratnya itu baru sekarang, dan itu butuh, baru digalakkan. Gitu. Dulu mana? Jadi tidak ada bank sampah yang bertahan selain bank sampah saya. Bukan saya anu ya. Memang kenyataan tidak ada bank sampah yang bertahan selain bank sampah saya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai dilirik lagi bagaimana sampai mau ada perbuk Bupati itu menggalakkan Bangkalan Recycle. Nah di situ baru digerakkan sampai sekarang semua tempat-tempat pengelolaan sampah itu memilah sampah. Jadi tidak hanya dibuang, tapi memilah sampah. Kemudian akan dibentuk bank sampah di setiap RT RW. Itu kesannya wajib. Nah itu seandainya itu kita lakukan 5 tahun yang lalu, kita tidak akan mengalami ini. Itu ada. Baik, jadi semua harus bergerak, jangan menyalahkan ini LH, ini tidak.
Dan mungkin bisa promosi dikit ya. Siap. Saya gini, karena ini sudah sering kita wacanakan, pilahlah sampah dari rumah. Nah, untuk kawasan perkotaan yang masih terbatas bank sampahnya, untuk kita akan ada mulai di awal Oktober nanti ada bank sampah mingguan di Car Free Day. Saya sudah didukung sama Dinas Lingkungan Hidup, kita difasilitasi tempat, kita akan buat bank sampah mingguan di situ. Jadi setiap minggu teman-teman mau jalan-jalan Car Free Day, silahkan bawa sampahnya untuk ditabung di bank sampah. Nanti kita seperti itu. Ya. Saya menggarisbawahi ada beberapa poin tadi yang disampaikan untuk permasalahan. Pertama, ditutupnya TPA ya. Ditutupnya TPA beberapa tahun yang lalu itu menjadi cikal bakal masalah sampah di Kabupaten Bangkalan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah lokasi TPST. Ya. Beliaunya menilai itu kurang tepat. Yang ketiga, masyarakat kita acuh tak acuh. Ya begitulah. Saya rasa saya mau yang pertama dulu. Yang pertama, TPA ditutup ya. TPA ditutup. Kalau saya menilai, saya mau melihat dari sisi negatifnya dulu. Kalau positifnya nggak usah dibahas kan begitu ya. Kita bahas negatifnya, karena akan mencari solusinya. Pernahkah? Tapi Mbak Yani juga bukan pemerintah kalau saya tanyakan. Itu masalahnya. Ya repot juga. Kalau saya berpikir begini, Mbak, penutupan TPA itu tidak serta-merta. Ya, tentu ada alasan-alasan. Nah, alasan ini seandainya mewakili pemerintah gitu, Mbak Yani itu. Saya akan tanyakan, pernahkah ada upaya dari pemerintah untuk pendekatan? Itu yang tidak ada. Nah, ya sudah. Saya sudah berkali-kali bagaimana namanya orang merayu, Mas. Merayu cewek saja sekali nggak diterima, ya dirayu lagi. Begini caranya, kan perlu itu. Dan saya pikir ketika cikal bakal ditutupnya TPA itu, saya tidak membela pemerintah ya, tidak membela, tapi memang karena di sana tidak dilakukan pengolahan, sehingga dampaknya yang muncul di daerah hulu. Nah, coba itu kita lakukan pengolahan di sana, mesinnya dulu juga bagus, cuman tidak dilakukan pemilahan gitu. Dan libatkan masyarakat setempat, itu penting. Nah, kalau tiba-tiba ya sudah ditutup terus nggak dirayu, misalnya ini, ya sudah gitu. Apalagi kalau bahasanya Mbak Yani tadi ada ego sektoral ya, seakan-akan ya. Iya, jadi semua dinas tuh tidak peduli dengan sampah. Kalau sekarang semua OPD itu diwajibkan membentuk bank sampah, itu masih bagian kecil loh dari bagaimana kita care terhadap persoalan sampah. Karena yang menghasilkan sampah itu semua orang, semua dinas, semua pelaku, ya semuanya lah. Baik, lanjut ke lokasi TPST yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya satu, dekat dengan pasar loh Mas. Saya pertama kali dibangun tuh sudah, kan gitu sudah, ya namanya kita pelaku sampah tahu lah. Ya. Karena sampah yang diolah di TPST itu bukan sampah yang hari ini. Coba hari ini yang itu tidak akan tidak akan seberdampak terlalu bau. Sampah hari ini diselesaikan hari ini tidak akan memberikan dampak. Tapi kalau itu yang kita tahu kan sampah dari dump truck itu. Berapa hari dia ada di situ? Kadang seminggu. Bayangkan sudah prosesnya di situ itu sudah berbelatung dan lain sebagainya, dibawa ke tempat yang, dan di situ dikraser Mas, dipisahkan. Proses pemisahan ini kan sudah baunya kemana-mana, dan itu dekat dengan pasar terus mall ya, pemukiman. Saya mau minta pendapat. Kalau TPS 3R itu dekat dengan pemukiman masih wajar, karena sampahnya hari itu masuk, hari itu selesai. Tidak ada efek bau, oke. Tapi kalau di TPST, Masya Allah, ya, harus agak jauh. Saya minta pendapat panjenengan selaku orang yang berkecimpung tentang sampah. Apakah TPST itu memang menampung semua sampah? Iya. Semua sampah memang masuk ke sana. Tapi karena lokasi kita sudah seperti itu, mau tidak dipindahnya juga susah ya Mas. Sudah tidak bisa dipindah, maka yang harus diatasi mulai harus ada yang lebih sedikit yang masuk ke situ. Minimal residunya aja yang masuk ke situ. Gitu. Jadi tidak sampah murni masuk ke TPST. Karena ya itu, kalau cuma residu paling tidak kan sudah dari volume sudah berkurang. Yang kedua, pemilihannya juga tidak terlalu ribet. Kalau semua sampah masuk situ, ya wes, ampun Mas. Baik, tadi panjenengan mengatakan bahwasanya sampah itu sudah lama menumpuk gitu ya.
Kenapa tidak bisa? Itu kan katanya DLH diangkut setiap hari. Kalau diangkut setiap hari, berarti kan dia masuk ke sana setiap hari. Tentunya bisa dong diselesaikan setiap hari tanpa harus menimbulkan bau. Kapasitas TPS 3T, TPST itu tidak bisa memenuhi jumlah tonase sampah yang dihasilkan oleh penduduk Bangkalan ini. Itu satu yang perlu diingat. Akhirnya ada yang nandon. Terus lagi yang orang buang loh Mas ke kontainer itu kadang sudah 3 hari ada di rumahnya. Tidak tiap hari mereka buang di kontainer. Perilaku kita kan seperti itu. Ada yang seminggu baru dibuang ke situ. Apalagi kadang saya menemukan sendiri di bak sampah itu juga nandon juga kadang. Iya, juga masih bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa sempat 1 minggu juga gitu ya. Karena overload kapasitas TPST nggak mungkin gitu. Iya. Oke. Tuh. Jadi solusinya ya memang diurai, diselesaikan di masyarakat sendiri, dipilah dari rumah sendiri. Mari kita semua memilah. Kalau sampean tidak mau bergabung dengan bank sampah, tapi pilahlah dulu sampahnya. Jadi yang dibuang itu yang organik boleh. Kalau organiknya masih bisa diselesaikan di rumah, monggo. Tolong diselesaikan, tinggal yang dibuang itu lebih sedikit. Anorganiknya yang masih punya nilai jual, mau ditabung di bank sampah boleh, mau disedekahkan boleh. Saya bilang disedekahkan kan ada pemulung. Ada rongsokan, itu sudah disedekah saja kalau memang itu tidak mau menabung gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita semua sudah memilah sampah dari sumbernya lah. Pertanyaan saya, untuk kelas Bangkalan, kelas masyarakat kita, memungkinkan tidak gaya hidup seperti itu diterapkan? Karena saya sempat nonton juga di videonya Deddy Mulyadi, beliau sempat bertemu dengan ya ahli sampah gitu, beliau menyarankan itu bagaimana dipilah dari rumah. Tapi Pak Deddy Mulyadi beda dengan pejabat yang lain. Kalau pejabat yang lain, oke, kita lakukan edukasi yang begitu. Tapi beliau jawabnya malah, saya tidak mau itu. Karena kita sudah mengetahui masyarakat kita belum bisa nyampe ke level itu. Saya ingin pengelolaannya yang ditingkatkan, bukan pemilahannya dari masyarakat. Saya tanya sekarang, warga Bangkalan memungkinkan tidak kita ajak seperti itu? Kalau memungkinkan Mas. Kalau belum kan bukan tidak bisa. Kenapa? Karena sudah banyak contohnya. Yang ikut bank sampah saya berarti kan dia sudah punya kebiasaan untuk memilah sampah. Dan sampai tahu kenapa bank sampah saya bertahan sampai sekarang mulai dari 2012 karena nasabahnya tidak mau berhenti, Mas. Nasabahnya tidak mau berhenti karena yang namanya kan saya ada pasang surutnya, Mas, ketika sudah tidak dilirik, tidak gini-gini, bahkan kena ini itu fitnah ini itulah gitu ya. Sempat saya ingin memberhentikan bank sampah. Toh saya sudah tidak digubris, tidak diapa-apakan misalnya gitu. Sempat seperti itu. Tapi apa yang membuat saya bertahan? Ternyata nasabahnya tidak mau berhenti karena sudah terlalu nyaman dengan memilah sampah. Itu baru nasabah saya, Mas. Seandainya itu terjadi di semua, minimal di kota, apa tidak kemungkinannya besar terjadi itu? Gitu loh. Karena kita kok sudah nyaman memilah, wis eman, Mas, dipilah itu. Tetap harus memilah akhirnya gitu. Nemu sampah dipilah, udah jadi kebiasaan. Berarti itu dipilah dari rumah? Dipilah dari rumah. Setiap kita menghasilkan sampah, orang sudah langsung mikir, oh ini ditaruh di resek kertas atau buang. Resek kertas buang. Bangkalan sudah memiliki Mbak Yani yang punya bank sampah dan sampai detik ini katanya yang nggak ditutup itu karena permintaan pelanggannya karena sudah kadung nyaman memilah. Berarti, libur saja saya sudah dikeroyok, kapan buka lagi? Kan biasa kita puasa, lebaran, libur. Itu Mas habis 7 Rasen Topa, itu sudah ditanya, kapan mau nimbang lagi? Nah, sampah sudah numpuk. Berarti kalau seperti itu, berarti kan bukan tidak mungkin. Betul, bukan tidak mungkin. Diterapkan di lokasi-lokasi yang lain. Di semua RT RW kita, bukan tidak mungkin. Karena sudah ada contoh. Tinggal copy paste, manajemennya dan aturannya seperti apa. Kalau di satu, oke lah kita paham memang di satu wilayah dengan wilayah lain biasanya perilaku dan budayanya tidak sama. Tapi kalau sekelas lavender misalkan, lavender lokasinya bisa, kenapa? Tapi lavender tidak, Mas. Tidak. Di mana yang bisa? Yang bisa itu di Nilam, terus dia di Perumahan Doko, Perumda, Halim 2, di Melaji ada, terus di Ujung Piring. Di Kembangan ada cuma sedikit, tapi bukan bank sampah saya. Sudah banyak titik berarti ya? Loh, di rumahnya Mbak Yani sendiri tidak dipilah? Tidak ada. Kenapa? Bukan di rumah saya yang tidak dipilah ya, di lingkungan saya. Iya, maksudnya. Ya kan ada pengurusnya, Mas. Nggak ada pengurus yang bersedia untuk menjadi pengurus bank sampah. Ya Mbak Yani sendirilah. Oh iya, tidak mungkin, Mas. Kayak sudah banyak bank sampah Indo, saya harus ke sana mikirin banyak. Nggak mungkin kan saya menimbang tiap minggu atau 2 minggu. Karena mereka kan nimbangnya mingguan. Saya juga harus memonitoring di sana.
ibaratnya begini Mas, nggak ada direktur itu yang kemudian nganu sendiri. Karena dia sudah mendelegasikan, karena sudah naik, kecuali kita owner ya, masih single factor gitu ya, semua dikerjakan sendiri. Di saya itu kan sudah terbentuk sistem, jadi sudah ada kelompok binaan. Nah saya yang harus, kalau saya turun mulai dari bawah, maka yang ini terbengkalai. Berapa yang harus saya korbankan bank sampah itu gitu loh. Kenapa sulit menuju koordinator misal di lokasinya? Ya kan tidak ada yang mau mungkin seperti itu. Agak aneh. Di tempatnya sendiri nggak dibentuk dulu sudah Mas mati gitu loh. Karena biasa matinya bank sampah itu, berhentinya bank sampah itu biasanya kan ada persoalan RT RW di lingkungan tersebut. Ternyata efek lain-lain mungkin ya, efek karambol ya Mas ya. Yang tetap ya. Biasanya kadernya aktif karena orangnya tidak jadi RT RW, akhirnya wes aku tidak mendukung. Biasanya seperti itu atau lain sebagainya, atau dia tidak dipakai lagi gitu. Ya. Ada yang hanya sekian persen karena mereka karena memang ngurusin sampah terus sosial itu Mas butuh energi besar. Kemudian tidak semua orang itu senang melakukan kegiatan sosial. Oke. Terakhir. Panjenengan tadi mengatakan bahwasanya perilaku masyarakat kita tentang sampah masih acuh tak acuh. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Tetap edukasi bahwa memang kita harus menangani sampah kita, terus memberikan sarananya. Jangan salahnya edukasi tok, kemudian tadi tidak dipaksa untuk membentuk sebuah bank sampah misalnya, atau tempat pengelolaan sampah, maka tidak akan selesai. Oke. Karena misalnya saya pribadi sudah berniat memilah, sudah punya ilmunya memilah sampah, terus habis dipilah ini mau dikemanakan? Kita tidak terfasilitasi itu, makanya saya mencoba untuk membuka satu ruang untuk penimbangan di daerah Car Free Day, alun-alun itu. Nah, kalau memang dekat-dekat situ, karena di situ nggak ada bank sampah kan di sekitar itu, jadi monggo dibawa aja ke situ. Dan sekarang sudah mulai difasilitasi, semoga ini berjalan seperti yang diharapkan. Di OPD itu harus ada bank sampah. Minimal yang kerja di kantor itu bawa sampah pilahannya dari rumah untuk ditabung di kantornya. Baik, tadi Mbak Yani mengatakan bahwasanya harus terus diedukasi, difasilitasi, dan dipaksa. Kalau bisa diberi, sudah dipaksa diberi reward terhadap mereka yang melakukan. Siapa yang punya wewenang dan yang paling mampu? Dinas lah. Tertingginya Pak Bupati, teknisnya Dinas Lingkungan Hidup. Bukan kata saya loh ya, kata Mbak Yani. Bupati tertingginya, kebijakan tertingginya melalui dinas gitu Pak ya. Kalau dua ini nggak bergerak, ya jangan nyalahkan masyarakat dong. Kalau saya, apalah saya Mas. Saya kan, kalau saya tidak pernah mundur untuk melakukan sosialisasi atau mengajak masyarakat. Paling minimal kita, sampahmu jangan dibuang sembarangan. Kantongi dulu sampah mesin gitu kan ya. Sampai teman-teman, ayo kan hati-hati ngomong dengan berteman dengan orang bank sampah gitu. Karena nggak boleh buang sampah. Itu masih kapasitas saya seorang Yani. Kecil sekali, tapi kalau sudah dinas, apalagi Bapak Bupati yang ngomong, marilah. Enggak, yang kita ketahui kan begini Pak, sejauh permasalahan sampah, yang sering endingnya, karena saya juga sering berkomunikasi tentang sampah kepada pemangku kebijakan gitu, endingnya itu kadang menyalahkan masyarakat. Jadi masyarakatnya buang sampah tidak pada tempatnya, ada begini. Menurut panjenengan, elokkah mereka hanya menyalahkan masyarakat atau seperti apa dah? Kalau langsung menyalahkan masyarakat murni tidak elok. Ya. Tapi masyarakat menyalahkan dinas pun tidak boleh. Tuh, dengerin. Jadi kita sama-sama ayolah, kalau ngomong kita mau menangani persoalan sampah, lakukan sebisa kita sebagai apa? Kalau sebagai masyarakat, lakukan kita sebagai masyarakat, minimal pilah sampah dari sumbernya. Kalau kita sebagai masyarakat, kalau dia berpotensi sebagai dinas, maka kerjakan dia sebagai dinas. Tugasnya apa? Kalau masyarakat tidak bisa menyalahkan dinas, dinas difasilitasi, digaji. Saya tidak bilang kemudian tidak bisa menyalahkan. Jangan hanya menyalahkan, tapi dari kita juga. Masyarakat tidak menyalahkan dinas, dinas tidak menyalahkan masyarakat, tapi bergerak bersama-samanya itu yang penting. Lakukan tugasnya sesuai perannya. Kalau dia di masyarakat, maka sesuai masyarakat, bukan hanya sampahnya kemudian selesai dibungkus, itu sudah tugas pengangkut. Itu sudah tidak selesai gitu. Mari tetap kita pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah biar bisa menyelesaikan persoalan sampah kita.
bergerak sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Masyarakat ya bergerak sebagai kapasitas masyarakat. Kalau dinas sudah punya wewenangnya begitu, punya kewajiban begitu, ayolah bergerak sesuai dengan kewajibanmu. Tapi pemerintah atau dinas yang punya wewenang, punya hak memaksa gitu ya, punya anggaran dan lain-lain, wajib menyelesaikan persoalan sampah dengan anggarannya. Harus lebih effortnya dari sekedar hanya menjadi masyarakat. Betul. Itu poinnya. Saya akan menilai kalau dari cerita gitu ya, Mbak Yani ini sudah cukup lama di bidang sampah dan katanya sudah sampai detik ini hanya bank sampahnya Mbak Yani yang sudah ada Mas, sudah mulai aktif lagi sejak beberapa yang lain ya gitu ya. Tapi yang paling tua berarti banyak panjenengan. Ya, yang bertahan ya Mas. Ya, yang bertahan, yang paling sepuh, paling senior punya Mbak Yani. Kenapa? Sedangkan Bangkalan ini kan selalu masalah sampai saya rasa sampai detik ini masih menjadi masalah. Kenapa panjenengan tidak digandeng atau dimintain pendapat atau apalah istilahnya agar permasalahan sampah ini selesai? Ditanya sama mereka loh Mas, kenapa tidak mengajak saya? Pertanyaan saya pernah kalau tidak? Sekarang sudah diajak Mas. Oh sudah. Sudah kepepet mungkin. Berarti sudah diajak. Berarti kalau sudah diajak. Sudah mumet persoalan sampah. Kalau sudah diajak dan sudah, berarti kan bahasanya sudah ada di dalam ini, sudah ada di dalam. Saya berharap persoalan sampah sudah tidak menjadi masalah yang wah ya, dan beransur bisa diselesaikan dengan keahlian atau kemampuan yang sudah dimiliki oleh Mbak Yani, pengetahuan, pengalaman yang sudah lama bergelut di sampah. Semoga bisa segera diaplikasikan oleh pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Bangkalan. Itu saja sih. Ada closing statement untuk audiens, terserah harapan Kabupaten Bangkalan misal atau apalah terserah closing statement dari panjenengan. Oke. Harapan ya, karena saya memang bergerak di bidang sampah, di bidang apapun sebenarnya. Kalau kita meminta kepada pemerintah daerah, baik dari Pak Bupati maupun dinas, ngomong satu persoalan sampah misalnya, ayolah kalau kita memang serius, ayo. Jangan jadikan itu menjadi sebuah kegiatan formalitas, saya mintanya itu. Tidak menjadi satu kegiatan formalitas. Kenapa? Kalau sudah hanya satu kegiatan formalitas, tidak ada efeknya. Dan akan dicap seperti itu oleh masyarakat kita. Tapi kalau memang mau nggarap, ayo Bangkalan bersih, wujudkan itu. Jadi pilah sampah dari rumah, semua menangani sampah harus diwujudkan. Contoh ya, kita ini sekarang Pak Bupati melalui dinas dan lain sebagainya itu di setiap OPD kecamatan harus ada bank sampah. Tapi ayo, jangan dilakukan itu hanya formalitas. Saya tidak suka yang formalitas. Kalau kita mau menggarap sampah, tuntaskan. Jadi jangan hanya sekedar ada bank sampah, tapi lakukan itu memang sebenar-benarnya. Sehingga itu menjadi kebiasaan kita masing-masing. Tegas ya, hentikan formalitas. Karena itu hanya akan membuat masyarakat apatis. Jenuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.